Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Mutiara dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 PSPT. Materinya tentang konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa. Nah, materinya masih sama ya, seperti pertemuan yang kemarin. Untuk kompetensi dasarnya menganalisis konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa, membuat desain, prototipe, dan kemasan produk barang atau jasa. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang prototipe, sekarang kita membahas tentang pengertian kemasan produk. Nah, apa itu kemasan produk? Kemasan produk adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Nah, menurut Kochler dan Keller, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan adalah aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk, namun sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat pemasaran juga. Nah, kemasan yang dirancang dengan baik itu dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produsen lain yang memproduksi produk-produk sejenis dalam pasar yang sama. Nah, fungsi kemasan produk. Nah, yang pertama ada fungsi protektif. Berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Fungsi promosional, peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional menyangkut promosi perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Nah, itu menurut fungsinya. Nah, selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai berikut. Kemasan melindungi produk dalam pergerakan. Salah satunya, dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk. Kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Nah, tujuan kemasan produk menurut Low dan Kimber, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Barrier protection, melindungi dari hambatan, oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali, penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk.
Nah, jenis-jenis kemasan. Kemasan primer yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan seperti kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsinya melindungi kelompok kemasan lainnya seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus dan sebagainya. Kemasan tersier dan kuarter yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Nah, pengertian sketsa. Nah, sketsa adalah rancangan kasar dari suatu komposisi atau sebagian komposisi dibuat demi kepuasan pribadi. Nah, pada tahap ini ada beberapa hal yang menjadi acuan yaitu skala, perbandingan, komposisi, penyinaran, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok ada sketsa? Karena di sini dalam kemasan selalu ada desain grafisnya, selalu ada gambar yang menarik. Nah, di sini gambar ini dibuat dulu seperti sketsa. Jadi harus ada sketsa gambarnya terlebih dahulu. Nah, ada jenis-jenis sketsa, gambar garis besar yaitu sketsa yang membuat garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. Sketsa cepat yaitu sketsa